Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Sagifti Rida Isni di podcast saya kali ini, yaitu Ngobrol Santai. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin sama salah satu guru yang ada di daerah saya, di mana ibu ini mengajar mata pelajaran PPKN ya Bu, di SMA N1 Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluh kesah guru di masa pandemi. Di mana masa pandemi ini mungkin banyak keluh kesah siswa dan siswinya ya. Namun di sini kita akan bertanya-tanya langsung kepada gurunya langsung gitu ya Bu, tentang keluh kesah yang dirasain guru selama masa pandemi ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal dengan ibu ini. Mungkin kita boleh perkenalan dulu ya Bu, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi. Bidang studi yang saya ajarkan adalah PPKN. Saya sudah mengajar di sana kurang lebih 22 tahun. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oke. Perkenalan mungkin cukup ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita akan bahas tentang keluh kesah. Nah, bagaimana sih proses belajar mengajar sewaktu di kelas dengan di masa pandemi ini? Kira-kira apa sih hambatannya gitu ya Bu? Baiklah, menurut saya proses pembelajaran daring dan luring itu memang sangat jauh perbedaannya. Dimana kalau kita bicara pembelajaran daring terutama di sini kendalanya yang dapat kita temui atau kita jumpai dalam kesehariannya, baik itu oleh peserta didik maupun oleh para pengajar atau bapak dan ibu guru di lapangan. Kendala-kendala pembelajaran daring itu mungkin bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama dari pihak siswa. Dari pihak siswa itu kebanyakan lokasi rumahnya itu tidak terjangkau jaringan internet. Termasuk kuota internet juga sebagian siswa itu cukup minimalis. Kemudian yang kedua, untuk pihak guru itu media pembelajaran yang digunakan oleh para guru dominan monoton dan membuat para murid itu merasa jenuh atau bosan. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dominan belum interaktif. Artinya di sini sifatnya terjadi sistem satu arah, di mana dalam pembelajaran daring ini itu guru hanya lebih banyak itu hanya menjelaskan, sementara dari segi siswa itu untuk kesempatan bertanya itu agak sulit dilakukan. Kemudian untuk para siswa, bagi para guru karakternya atau perilakunya itu sulit dipantau. Kemudian pembelajaran cenderung dalam bentuk memberikan tugas-tugas secara online. Kemudian tugas yang diberikan oleh para guru itu bagi siswa itu kebanyakan menumpuk. Dan kendala yang lainnya adalah penyerapan materi pembelajaran sangat minimalis dan penilaian dilakukan oleh guru. Apakah penilaian itu dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, itu kurang berintegritas.
Itu mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada masa pandemi terutama. Dan kalau kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi, itu pembelajaran boleh dikatakan mungkin lebih efektif dibanding pada masa sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik Bu. Jadi seperti yang kita dengar, banyak sekali ya teman-teman semua hambatan yang dihadapi guru selama masa pandemi. Jadi Bu, bagaimana solusi yang harusnya dilakukan untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini? Baiklah, kalau kita bicara mengenai solusi yang dapat dilakukan, itu banyak pihak yang terkait di sini. Yang pertama mungkin bisa kita bahas dari segi siswanya. Bagi siswa yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internetnya ketika proses pembelajaran daring, itu disarankan untuk mencari temannya yang di situ tersedia jaringan wifi atau internet yang cukup atau yang besar. Tapi ingat, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ketika bergabung dengan temannya. Kemudian solusi yang kedua itu dari segi tenaga pengajar atau pendidik, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru, agar dalam proses pembelajaran daring ini supaya siswanya tidak bosan atau jemu dalam proses pembelajaran tersebut, sebaiknya Bapak atau Ibu guru itu dapat menggunakan media pembelajaran yang variatif. Kemudian berikutnya lagi itu dari segi orang tua. Dari segi orang tua itu sebaiknya terus memantau dan memperhatikan anaknya dalam proses pembelajaran daring. Jadi dalam ini harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan para orang tua untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul ketika proses pembelajaran daring itu dilaksanakan. Dan yang keempat menurut saya itu dari pihak pemerintah, di mana pihak pemerintah dalam hal ini itu hendaknya selalu selama masa pandemi ini hendaknya selalu dapat memberikan kuota gratis, baik itu kepada siswa maupun juga kepada tenaga pendidik atau pengajar atau kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya berikan solusinya. Jadi kalau bisa memilih nih ya Bu, Ya. Proses belajar mengajar yang bagaimana yang saat ini Ibu inginkan? Saya rasa semua pihak menginginkan, baik itu dari segi tenaga pengajar atau mungkin juga dari sisi siswa atau murid, itu saya rasa sepakat untuk menginginkan proses pembelajaran tatap muka atau sekolah seperti biasa. Mungkin itu ya keinginan semuanya yang sama antara siswa, itu juga termasuk orang tua. Saya rasa itu. Ya. Mungkin banyak sekali kekurangan dan juga ada kelebihannya pasti di masa pandemi ini. Namun guru saat ini mungkin lebih memilih proses pembelajaran yang lebih asik, yaitu mungkin seperti pembelajaran di kelas. Jadi pembelajarannya lebih efektif gitu ya Bu. Iya. Nah kemudian Bu, Ibu mungkin bisa menjelaskan ada nggak sih siswa yang mengeluh dengan Ibu sendiri gitu, dengan belajarnya atau dengan tugasnya? Kan banyak tuh Bu dari siswa yang mengeluh, aduh banyak sekali tugas dari ibu inilah, itu gimana Bu tanggapannya? Baiklah, kalau soal keluhan yang muncul dari pihak siswa, itu kami sebagai guru cukup selama ini mengetahui banyak keluhan, terutama berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Itu disebabkan salah satunya karena proses pembelajaran daring itu waktunya kan cukup terbatas. Ya
ya, seperti contoh kalau di sekolah kami itu pembelajaran itu setiap pelajaran itu hanya kurang lebih waktu yang disediakan untuk 1 jam untuk pembelajaran satu bidang studi itu kurang lebih hanya 1 jam. Jadi dari jam setengah 8 sampai jam 12 itu sudah berakhir untuk 1 hari. Sehingga yang dirasakan oleh siswa dari satu bidang studi ke bidang studinya itu kan biasanya ada tugas dari para guru. Jadi sehingga mereka belum selesai mungkin menurut mereka mengerjakan tugas ini, terus ditambah lagi dengan tugas berikutnya, sehingga mereka akhirnya mengeluh uh, kepada kami kalau banyak tugas yang harus dikerjakan. Itu keluhan itu ya kami rasa itu hal yang biasa ya, karena ya gimana lagi kondisinya, karena kan di sini tidak boleh kita itu bertemu dalam arti kata secara tatap muka. Jadi ya terpaksa kan caranya seperti itu, diberi tugas dan siswa mengumpulkan. Untuk pemberian batasnya biasanya ada jaraknya diberikan oleh satu guru bidang studi dan guru bidang studi yang lainnya. Oke Bu. Ada satu lagi nih Bu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya. Jadi harapan Ibu untuk belajar daring ini ke depannya, dan harapan Ibu di masa pandemi ini gitu Bu. Apakah maunya tetap daring atau belajar langsung ke kelas? Nah, bagaimana Bu? Baiklah, saya rasa harapan saya dan harapan banyak orang juga agar kedepannya proses pembelajaran itu tetap seperti sedia kala, yaitu pembelajaran dalam bentuk tatap muka, karena banyak sisi positif yang bisa diambil dalam proses pembelajaran tatap muka, terutama dalam hubungan atau interaksi antara siswa dan guru, dan begitu juga dengan pihak orang tua. Ya mungkin semua kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan kita bisa normal kembali seperti sedia kala. Baiklah, oke Bu. Mungkin sudah waktunya saya pamit gitu ya Bu. Ya. Dan ibunya terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah Ibu berikan mengenai keluh kesah sebagai guru di masa pandemi ini. Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu. Dan tahun depan kita bisa masuk lagi, bisa bercengkrama lagi bersama teman-teman kita, bisa belajar dengan semestinya gitu ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini hilang dan semuanya kembali beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Semoga. Jadi, oke, terima kasih banyak ya Bu. Nah, dan saya pamit ya Bu. Saya Sagifti Rida Isni. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.